Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Aldika yang bertugas di Poliklinik ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada dok. Oh iya, dengan Bapak siapa? Ali Pak Ali, umurnya berapa? 30. Iya Pak, alamat Pak? Kota Pekerjaan Pak? pegawai. Oh iya Pak, di sini Bapak untuk melakukan pemeriksaan apa ya Pak? Pemeriksaan darah. Oh iya Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan darah vena ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik, setelah itu saya akan melakukan persiapan alat dan melakukan cuci tangan ya Pak. Ya, dok. Baik, kita akan melakukan persiapan alat itu terlebih dahulu. Pertama, handscoon, non steril, spoit, plester, swab alkohol 70% dan tourniquet. Kemudian kita melakukan cuci tangan setelah persiapan alat. Kemudian kita mengalirkan air, cuci tangan, dan sabun, yaitu gosok. Cuci tangan, nutup keran air dan melapnya menggunakan kain kering. Kemudian itu kita kembali ke pasien lagi. Setelah itu kita melakukan cabai Pak, bisa disimpan tangan di sini. Cabai padi kugulung dengan berjuta. Setelah itu kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Setelah itu kita pasang tourniquet di lengan atas pasien. Dan tadi itu letaknya setinggi 7-10 cm atau 4 jari dari fossa cubiti. Kemudian kita tentukan vena yang ingin ditusuk. Jika tidak kentara, kita bisa menyuruh pasien untuk mengepalkan jari-jarinya. Kita bisa mengepal Pak. Jika setelah mengepal dan venanya belum kentara, kita bisa melakukannya dengan menepuk. Setelah kentara, kita disinfeksikan menggunakan swab alkohol 70% secara sirkuler dari dalam keluar. Kemudian kita diamkan selama 30 detik. Setelah itu kita melihat spoit apakah dapat digunakan atau tidak. Setelah itu, setelah kering, setelah kita diamkan selama 30 detik, kita suntikan dan jarum spoit mengarah ke atas, lubang jarumnya mengarah ke atas. Kemudian kita suntik ke vena yang sudah kita tentukan. Tapi tadi dengan membentuk spoit 30 derajat Celcius. Setelah itu darah setelah masuk, kemudian kita tarik. Tapi Pak bisa melonggarkan genggaman tadi dan kita lepaskan tourniquet terlebih dahulu. Setelah itu darah masuk, kita tutup menggunakan kapas alkohol 70%. Tapi Pak bisa kita nafas, saya kasih keluar dulu di Pak. Tapi Pak bisa kita tahan nih ya. Setelah itu kita masukkan ke tabung vena yang sudah disiapkan dengan ada nama dan identitas. Setelah itu kita homogenisasikan selama 5-10 kali dengan cara bolak-balik. Setelah itu kita simpan. Kemudian jarum yang digunakan tadi bisa dibuang di tempat sampah sporty box. Setelah itu kita melihat apakah ada pendarahan pada bekas tusukan dari spoit tadi tempat kita mengambil darah vena. Jika tidak ada, kita bisa memberikan plester kepada
lubang tersebut. Tadi ya. Setelah itu kita membuka handscoon dan membuangnya di tempat sampah limbah. Setelah itu, setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Mengalir, mengambil sabun, membasuh tangan dan menutup keran, kemudian mengelap dengan kain kering. Setelah kita kembali ke pasien. Padi pemeriksaannya selesai nih. Makasih Padi. Kita akan melakukan persiapan alat terlebih dahulu, yaitu handscoon non steril, kemudian ada lancet beserta dengan jarumnya, kemudian kita menyiapkan juga swab alkohol 70%, kapas kering. Setelah itu ada juga mikropipet kapiler. Setelah persiapan alat, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pertama, kita basuh tangan menggunakan air, kemudian kita berikan sabun, basuh secara merata. Dan kita basuhi, tutup keran, dan kita lap menggunakan kain kering. Setelah itu kita kembali ke pasien. Sebelum itu kita melakukan dulu pemasangan handscoon. Lupa bisa cara tekan jari tak Padi. Nah, kemudian kita menentukan jari mana yang ingin kita tempati untuk menusuk kapiler tersebut. Tadi di sini saya mau ambil kapiler di jari tengah tak Padi. Pertama kita lakukan dulu disinfeksi secara sirkuler dari dalam ke luar. Setelah itu kita tunggu selama 30 detik, kemudian kita pasang lancet dengan jarumnya. Kemudian kita putar jarum lancetnya. Ini kita tutup. Kita periksa apakah lancetnya berfungsi atau tidak. Kemudian kita tentukan sesuai dengan ukuran sesuai ketebalan kulit pasien. Umpama tebal kulit pasien ada 4, 3 atau 4 lah. Kemudian setelah 30 detik kita tusuk ujung jari pasien sampai Padi. Setelah itu ketika darah pertama keluar, kita lap dengan kain kering. Setelah itu darah selanjutnya kita ambil menggunakan mikropipet dengan menekan secara perlahan agar darah mengalir. Sampai Padi. Setelah itu kita mengambil darah dengan secukupnya, itu kita simpan. Kemudian kita suruh menekan pasien. Tapi Padi bisa kita kan supaya tidak mengalirkan darahnya Padi. Nah, setelah itu
kita membuka kembali jarum yang ada di lancet tersebut. Kemudian kita tusuk ini, kita buka, pasang. Kemudian kita buang jarum yang telah digunakan di safety box. Kemudian handspoon kita buang di tempat limbah, sampah limbah. Setelah itu pemeriksaan pengambilan darah kapiler selesai. Tadi selesai nih pengambilan darah. Kita gunakan kerang, membasuh tangan, kemudian mengambil sabun untuk secara merata. Kemudian basuh dengan air mengalir. Tutup kerang. Kemudian kita lap tangan dengan menggunakan kain kering.